Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Purwanto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian sederhana saya dengan judul pengaruh motivasi belajar dan hubungan keluarga terhadap minat melanjutkan ke pendidikan tinggi pada siswa SMA Negeri Kelas 1 Lumajang. Nah, di sini ada beberapa latar belakang di mana saya ambil latar belakang itu dari Badan Pusat Statistika, di mana Badan Pusat Statistika ini menunjukkan angka yang berkisar antara 31% pada tahun 2022 yang mengindikasikan itu masih tingginya jumlah lulusan SMA yang enggan atau tidak mau meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut. Nah, selain itu juga dari motivasi belajar dan juga dukungan keluarga itu sangat berhubungan erat dengan perguruan tinggi sebagai jenjang tinggi yang menjadi wadah utama pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga pembentukan karakter pada generasi muda. Nah, perlu diketahui lebih lanjut bahwa tidak semua lulusan SMA itu memiliki minat yang kuat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di masa yang akan datang. Di sini dengan 4 rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana gambaran dari tingkat motivasi belajar hubungan keluarga terhadap minat siswa SMA Negeri Kelas 1 Lumajang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk rumusan kedua itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel, dan yang terakhir itu juga apakah motivasi belajar dan dukungan keluarga itu secara simultan dapat memberikan pengaruh yang berdampak kepada minat siswanya. Dengan tujuannya itu ada 4: mendeskripsikan, menganalisis, dan juga menganalisis pengaruh antara kedua variabel terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara pengaruh antar variabel dengan populasi, yaitu siswa-siswi dari sekolah menengah atas atau SMA Negeri Kelas 1 Lumajang yang berada di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk total sampel yang saya dapatkan itu ada 37 total responden dari siswa dan siswi kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, di sini ada 2 variabel penelitian atau X1 dan X2. Yang pertama itu ada motivasi belajar dengan 5 indikator. Yang pertama ada inisiatif belajar sendiri, ada kepuasan dalam memahami materi, ketekunan menghadapi kesulitan, dan juga kejelasan dengan tujuan belajar serta respon data penghargaan. Untuk variabel X yang kedua itu ada dukungan keluarga dengan 4 indikator. Yang pertama ada dukungan emosional, informasi, institusional, instrumental atau fasilitas, dan juga dukungan rasial atau penghargaan. Nah, di sini ada variabel penelitian Y-nya, minat melanjutkan pendidikan dengan 4 indikator. Yang pertama, keyakinan akan manfaat masuk perguruan tinggi, pencarian informasi perguruan tinggi, kesiapan akademik, dan juga perencanaan yang konkret. Nah, di sini ada hasil motivasi belajar dari variabel pertama X1, yaitu kategori motivasi belajar, di mana didapatkan dari 37 responden 45% itu sangat tinggi, 40% tinggi, 10% sedang, dan juga 5 rendah. Nah, dari mayoritasnya itu siswa merasa puas dan senang ketika berhasil memahami materi pelajaran yang sangat sulit. Namun juga ada beberapa besar siswa itu tetap berusaha keras saat menghadapi materi sulit dan tidak mudah untuk menyerah. Ini ada tabel atau diagram dari hasil dukungan keluarga. Ini seharusnya X2, di mana 36% responden itu merasa sangat tinggi atau sangat setuju, dan juga 44% tinggi, 13 sedang, dan 5 rendah. Nah, dari responden ini tuh orang tua itu kayak bersedia menyediakan fasilitas belajar yang memadai seperti buku, internet, ruang belajar, dan juga yang lain. Tapi juga sebagian siswa menyatakan keluarga itu jarang memberikan umpan balik atas prestasi serta merasa tidak didukung. Selanjutnya itu ada hasil minat melanjutkan pendidikan atau variabel Y, di mana cukup banyak siswa yang telah mengucapkan diri secara akademik untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Ada juga sebagian siswa itu bahkan sudah menetapkan jalur seleksi yang akan diikuti. Dari 37 responden itu 62% siswa itu telah siap untuk melanjutkan minat melanjutkan ke perguruan tinggi, 30-nya itu tinggi, dan 8% itu sedang. Di sini ada pengaruh variabel X1 pada variabel Y atau motivasi belajar kepada variabel minat melanjutkan pendidikan. Siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan cenderung menunjukkan minat yang lebih besar untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, hal ini itu dilihat dari rajin belajar, memiliki tujuan masa depan yang jelas, dan juga tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan akademis dalam dunia bersekolah.
Ini ada pengaruh variabel X2 pada variabel Y atau dukungan keluarga terhadap minat lanjutkan perguruan tinggi yang dibuktikan dengan siswa itu merasa mendapat dukungan penuh dari keluarga seperti dukungan emosional, informasional, dan juga finansial. Nah, dari hal ini tuh siswa memiliki rasa aman dan memiliki rasa dicintai yang memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada siswa untuk berani bermimpi dan juga merencanakan masa depan pendidikan. Nah, di sini ada pengaruh variabel X1 dan X2 pada variabel Y, di mana motivasi belajar itu dan dukungan keluarga akan memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap minat melanjutkan pendidikan. Hal ini tuh bisa dibuktikan dari kombinasi faktor internal eksternal eksternal yang berkontribusi signifikan, di mana motivasi belajar itu akan menggerakkan dari dalam diri siswa, sementara dukungan keluarga itu menyediakan fondasi dari luar atau fondasi eksternal. Oke, mungkin bisa langsung ke ringkasan dan kesimpulan hasil penelitian. Dari skor rata-rata per variabel itu dari motivasi belajar atau variabel X1 itu mendapatkan 85%, untuk dukungan keluarga atau X2 mendapatkan nilai 82%, dan minat melanjutkan itu mendapatkan nilai 90%. Nah, dari hal ini itu bisa diketahui bahwa motivasi belajar dan dukungan keluarga itu sangat berhubungan dengan minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan motivasi belajar yang bagus dan juga dukungan keluarga yang sangat-sangat intens, maka siswa itu akan memiliki rasa percaya diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin bertanya ke penyaji, tadi sudah dijelaskan kalau penelitiannya itu menggunakan metode angkat ataupun kuesioner. Nah, boleh dijelaskan kenapa memilih metode itu dibandingkan dengan observasi ataupun wawancara? Oke, terima kasih kepada Dea telah menanyakan mengapa alasan saya memilih metode angket untuk mendapatkan datanya. Karena dari penelitian ini itu saya hanya membutuhkan waktu yang cukup relatif singkat dengan data yang cukup akurat. Ketika saya menggunakan observasi atau wawancara, itu juga pasti membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Dengan hal itu juga jadi pada kesimpulannya itu saya menggunakan angket untuk menghemat waktu dan juga mendapatkan data yang juga cukup akurat. Mungkin dari Dea apakah ada feedback? Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Silakan Ila. Izin bertanya Bima, nah dari penelitian yang telah kamu lakukan tadi itu kiranya kesimpulan seperti apa yang telah kamu peroleh? Terima kasih. Oke, terima kasih lah atas pertanyaannya. Jadi apa sih kesimpulan yang telah saya dapat setelah melakukan penelitian ini yang terkhususnya pada siswa-siswa di SMA 101 Lumajang. Nah, kesimpulan yang saya dapat itu bahwa motivasi belajar dan juga dukungan keluarga itu sangat memiliki hubungannya sangat positif dan sangat berhubungan dengan minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan motivasi belajar siswa yang tinggi dan juga dari dukungan keluarga yang benar-benar intens akan membuat siswa itu memiliki rasa percaya diri dan juga memiliki rasa dicintai, sehingga dia itu akan pede untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dari data ini juga diketahui bahwa masih banyak siswa di SMA 01 Lumajang itu yang memiliki motivasi belajar dan juga dukungan keluarga yang cukup tinggi, sehingga mereka itu lebih percaya diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang akan datang. Seperti itu. Oke, mungkin apakah dari Ila ada feedback? Sudah cukup, terima kasih Prima. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman bisa saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.